Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channel Guru Geografi. Kali ini lanjut lagi, saya akan bahas soal soal lagi. Contoh-contoh prediksi soal SKB CPNS Geografi. Sebelumnya saya sudah berikan videonya ya di sebelumnya ya, nomor 1 sampai 20. Nah, kita lanjut nomor 21 sampai 40 ya, 41 atau berapa. Kita cek ya. Kalau yang belum lihat video yang pertama ya dilihat aja di playlist. Oke, nah ini nomor 21. Perkembangan kota didukung oleh faktor utamanya apa? Ditanya faktor utama ini. Ya. Pilihannya ada 5. Nah, ini jawaban yang tepat pastinya ini ya. Sumber pekerja dari desa. Jadi, kenapa kota bisa berkembang pesat? Apa faktor utamanya? Dia tentu ada sumber pekerja yang membangun kota tersebut ya, infrastrukturnya. Kalau nggak ada pekerjanya ya, itu gimana mau bangun kotanya? Jadi, di sini ya urbanisasi gitu. Arus urbanisasi bekerja dari desa ke kota, ya jadinya kota berkembang dengan pesat. Nah, itu faktor utamanya. Ya. Jadi manusia, kan manusia ya penggerak, pekerja. Nomor 22, kota yang menarik bagi urbanisasi adalah yang seperti apa? Nah, ini hampir sama dengan 21. Jadi, kenapa kan gitu ya, kenapa orang tertarik datang dari desa ke kota gitu? Ya pasti motifnya macam-macam, tapi yang nomor satu pasti ekonomi, gak ada yang lain. Orang kalau misalkan tingkat ekonominya udah tinggi di desa, punya lahan banyak misalkan, punya pertanian yang luas ya. Jadi orang kaya di desa ya ngapain ke kota? Nah, kan masalahnya kan di desa itu ya spesialisasi pekerjaannya sedikit. Jadinya dia pasti orang-orang pergi ke kota nyari lapangan kerja gitu. Ya apa aja kan ada di kota. Ya, dari yang level kelas bawah, menengah, atas itu pekerjaan apa aja ada karena manusia banyak gitu ya. Jadi pekerjaan motif utama atau ekonomi. Jadi misalkan diganti ya ini ekonomi ya sama aja gitu. Kemudian 23, pemupukan pemupukan organik bertujuan untuk apa? Organik itu kan dari bahan alami ya, pembusukan, kompos misalkan ya. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi dengan diberikan pupuk organik maka diharapkan kandungan humusnya meningkat sehingga dampak lanjutannya adalah tanah kondisi kesuburan tanahnya bertambah gitu ya. Kalau misalkan kan kalau kamu punya pertanian peternakan kambing gitu ya gitu sapi itu komposnya kan sering digunakan buat pertanian gitu ya untuk tanahnya itu untuk ini meningkatkan kesuburan pasti kamu paham ya. 24 contoh interdependensi objek geografi seperti apa. Interdependensi itu adalah interaksi yang terus-terusan berkelanjutan sehingga menghasilkan ketergantungan depend ya depend itu ketergantungan. Mana ini yang berkaitan satu sama lain ya. Kesuburan lahan dengan hasil tani, vegetasi dengan sumber air. Oke. Mana yang menjadi ketergantungan? Saya sih jawabnya yang ini. Ya, karena jika tanah nggak subur maka hasil tani pasti nggak optimal gitu ya. Pasti tergantung dengan kesuburan lahan. Ya, itu. Apakah tanahnya kayak mineral, kayak hara gitu ya? Kalau vegetasi dengan sumber air enggak kayak. Misalkan eh, contohnya sumber jam-jam kan nggak ada vegetasi sekitarnya gitu kan. Jadi ini nggak tergantung sih. Nggak tergantung. Kaktus kan di mana ada sumber airnya kan? Jauh gitu, ya. Dikit di gurunnya. Jadi yang tergantung ini saling ketergantungan. Tidak boleh ada yang hilang. 25 dampak negatif kerjasama negara di bidang sosial budaya. Ah ini pastinya pasti paham. Nanti kan ada dampaknya di bidang ekonomi gitu ya, politik dan lain-lain. Jadi sosial budaya jawabannya ya tentu teknologi tidak sesuai dengan budaya lokal. Misalkan ada yang berbau apa pornografi lah apa ya gitu ya. Kemudian ada tidak sesuai gitu ya dengan jiwa jati diri suatu bangsa gitu. Kemudian 26, kemampuan tentang keruangan tercermin pada apa? Menentukan lokasi di peta, menganalisa sebaran objek di peta. Nah ini mana ini?
Ini agak bingung antara dua ini, jadi saya sih pilih yang ini deh, karena konsep utama geografi yang pertama lokasi. Ketika orang membuka peta misalkan terus menunjukkan lokasi dengan tepat itu sudah mencerminkan kemampuan keruangan. Saya baliknya ke konsep geografi yang pertama lokasi gitu. Ya, kalau saya sih belum ke menganalisa ya. Nah, ini udah level lanjut kayaknya. Tapi nggak tahu jawaban yang benar ya. Silakan kamu diskusi aja sendiri. 27 pabrik banyak dibangun di wilayah hilir karena faktor ekologi. Apa faktor ekologi? Ini ekologi itu yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya. Ada saya yang ingat pasti yang ingat tiga ini pilihan jawaban ini. Nah, kita lihat wilayah industri biasanya ditempatkan di daerah hilir ya di bawah. Ada daerah hulu, ada daerah hilir kan itu ya. Agar tidak mencemari sungai. Sebab bila ditempatkan di daerah hulu, limbah dan polusi akan mengalir turun bersama aliran air ke bagian sungai dan mencemari lingkungan. Artinya limbah terlokalisir. Jadi kalau ekologi ini berkaitan dengan ya, interaksinya gitu ya, interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi limbahnya terlokalisir. Nah, kalau di hilir itu nggak kemana-mana gitu, dia di daerah itu aja. Ya, kalau di hulu dia akan ngalir kemana-mana, ya, sepanjang daerah aliran sungai. Gitu. 28 Citra Lansat. Nah, ini udah ke Citra lagi Indra Jaya gitu ya. Citra Lansat TM untuk keperluan apa? Bentang alam atau menentukan sumber daya air. Kamu cek ya di Google ya, ada cek di sini ya misalkan Lansat gitu ya. Lansat TM image. Nanti akan ada banyak ya. Nah, ini Citra Lansat seperti ini. Kita lihat. Nah, ini Landsat ini satelitnya. Nah, ini Citra Landsat. Untuk apa? Fungsinya untuk pemetaan penutupan lahan, penggunaan lahan, pemetaan tanah, geologi, pemetaan suhu permukaan laut. Saya pilihnya yang bentang alam sih ini, karena lebih lebih cocoknya untuk melihat bentang alam Landsat itu lebih oke. Oke. Nah, cek aja kamu di Google ya. Hutan kota menurunkan suhu. Kenapa? Jadi kenapa hutan kota bisa menurunkan suhu? Vegetasi menyerap matahari, respirasi menyerap CO2. Jadi vegetasi atau tumbuhan itu memiliki efek mendinginkan ya. Hal ini dapat diketahui bahwa sampai siang hari di bawah pohon lebih dingin 25 derajat daripada di atas pohon. Ketika malam hari suhu 1,3 derajat lebih dingin dari lingkungan sekitar. Jadi vegetasi mampu membuang atau mengurangi radiasi sinar matahari dengan baik. Jadi ini menyerap matahari si daun pohon, daun batang gitu ya. Makanya kita dingin kalau lebih enak kan kalau siang-siang panas ya. Makanya perbanyak pohon di sekitar rumah kamu lingkungan karena itu bermanfaat sekali. 30 batuan digunakan untuk hiasan karena faktor apa? Nah, ini adalah sifat fisik batuan. Ada warna, tekstur, struktur itu ya. Sifat fisik batuan yang menjadi dasar untuk menjadikan hiasan adalah warna kayak batu akik. Warnanya kan ada macam-macam ya. Kalau yang cubung itu ya warnanya ungu gitu ya. Kalau yang apalagi sih yang warnanya kalimaya itu warnanya apa? Atau hijau atau coklat lupa saya dulu waktu musimnya. Nah, itu warnanya kelihatan. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam belang-belang lah, banyak macam-macam ya. Itulah. 31 overlay peta wilayah banjir menggunakan peta apa saja? Geologi, DM, batuan, tanah, curah hujan. Nah, ini kamu harus baca sih ya, modulnya. Jadi peta ini karena di mode PPG ada. Jadi jawabannya ini. Jadi peta apa aja dibutuhin untuk analisa banjir? Geologi, DM, elevasi ya. Ini elevasi itu kemiringan. E-nya itu elevasi. Batuan, tanah, curah hujan ini saling berkaitan ya dengan banjir. Ini elevasi nih kayaknya. Elevasi kemiringan. Nah, jadi ini. Kalau nggak ngerti kamu cek aja di Google deh. Peta DEM atau apa gitu. DEM map gitu ya. Ada. 32 pembelajaran saintifik pada materi hidrosfer contohnya seperti apa? Nah, ini saintifik itu kan tahapan mulai dari mengamati ya, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Contohnya itu adalah mempelajari pemanfaatan hidrosfer bagi kehidupan. Untuk apa aja hidrosfer ya banyak, untuk misalkan kegiatan domestik kayak untuk energi kan macam-macam itu dia harus dianalisa. Untuk kegiatan industri apa kan beda-beda ya. Ini jadi yang ini jawabannya. Kemudian 33 contoh mitigasi
Non struktural apa? Ada dua mitigasi ya, non struktural dan struktural. Yang struktural itu yang berkaitan dengan membangun bangunan fisik. Kalau yang non struktural itu penyiapan mental. Kata struktur kan bangunan yang bikin apa misalkan rumah tahan gempa ya, bikin papan evakuasi ya, bendungan itu struktural. Kalau non struktural ya ini kesiapsiagaan. 34 menganalisa genangan air pada satu wilayah tahapannya gimana. Nah, ini untuk melihat potensi genangan pada suatu wilayah maka hal pertama yang dilakukan adalah menentukan lokasinya di mana, kemudian melihat sebaran, kemudian memetakan daerah. Nah, jadi tentu yang pertama geografi, konsepnya lokasi. Sebarannya, kemudian pemetaan polanya, nanti kelihatan. Yang ketiga, 5, cara menjaga kelestarian pantai dan pesisir. Tahapannya pemantauan, monitoring, evaluasi. Nah, jadi ini ada di modul sih ya, modul PPG. Jadi cara bagaimana menjaga kelestarian pantai itu dengan memantaunya, monitor, kemudian evaluasi di akhir ya, tahapan. 36, kenapa eceng gondok banyak muncul di perairan? Tahu kan eceng gondok ya? Ini karena nitrifikasi ya, kandungan nitrogen banyak di air. Jadi eceng gondok itu banyak kalau kamu ke rawa atau ke bahasa Sunda balong gitu ya, ke kolam itu. Ada banyak eceng gondok, itu artinya di sana airnya banyak mengandung nutrien. Ada nitrogen, fosfat, potasium. Ini dari mana nih nutrien? Dari limbah gitu ya, banyak limbah. Limbah itu nutrien. Ya, itu makanya eceng gondok cepat kali menutupi daerah kolam. 37, Indonesia banyak etnis suku bahasa, termasuk dalam apa? Keragaman budaya nasional, keragaman suku bangsa. Ini kan saya jawab keragaman budaya, karena heterogenitas etnik, suku, dan bahasa menciptakan keragaman budaya tiap daerah. Saya nggak tahu apakah yang ini atau yang ini ya, tapi saya jawaban yang ini sih. Ya, apa bedanya keragaman budaya dan keragaman budaya nasional? Cek aja di buku ya nanti. 38, contoh spesifik region menurut posisi. Wilayah Asia Barat, wilayah pertanian. Menurut posisi ya Asia Barat. Jadi spesifik region itu wilayah yang berdasarkan kekhususan sehingga merupakan daerah tunggal yang punya ciri-ciri tersendiri. Misalkan daerah waktu, wilayah fisiografi, ya, kemudian dan lain-lain. Kalau berdasarkan indikatornya posisi, berarti ya wilayahnya mana lokasinya. Di barat misalkan, di timur, posisinya ya di selatan, tenggara, itu posisi, itu spesifik. 39, dinamika penduduk bertambah dan berkurang tercermin dalam apa? Pertumbuhan penduduk, migrasi penduduk. Ya, bertambah berkurangnya penduduk itu adalah pertumbuhan penduduk ya. Kondisi di mana penduduk ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi gitu. Migrasi ada emigrasi dan imigrasi gitu. Ya, nanti kan ada kalau rumusnya pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total itu ya di bab antroposfer kalau di SMA gitu. 40, penggunaan mulsa untuk apa dalam pertanian? Mulsa, mulsa pertanian. Takutnya kamu nggak tahu. Yang plastik hitam, kalau di ya, plastik kapal deh kan? Ini kan gini ya. Sering digunakan kan kalau di pertanian ya. Buat apa ini? Ya, untuk menjaga kelembaban. Jadi mulsa plastik itu digunakan untuk menutupi lahan tanaman budidaya, untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, menjaga struktur tanah, mencegah erosi, dan meminimalkan hama dan penyakit. Ini menjaga kelembaban. Jadi kan air uap nggak nguap ya, nggak nguap ke atas, jadi tertahan sehingga tanahnya kelembabannya terjaga. Gitu. 41, bencana yang tiba-tiba sifatnya, gempa dan banjir tentu aja ya. Ini pilihannya ada banyak nanti, erupsi gitu apa. Bencana dan yang tiba-tiba itu tanpa ada peringatan itu gempa dan banjir, nggak bisa diprediksi. Ya. Kalau erupsi tsunami kan bisa ada tandanya ya. Tsunami kalau sebelum nyampe pantai kan ada yang bisa kelihatan di radar. Nah kalau ini nggak bisa, emang nggak ada yang belum ada mungkin atau mungkin nggak pernah ada. Gempa diprediksi kapan nggak tahu. Banjir juga ya, seringkali tiba-tiba. Apalagi banjir bandang gitu. Jadi susah untuk menyelamatkan diri. Nah sudah, jadi itu contoh pembahasan
UP lagi soal latihan SKB CPNS Geografi. Ya kurang lebih seperti ini apa nampaknya hot ya soal hot gitulah. Jadi ya harus sering berlatih soal gitu dan coba aja buat sendiri kasih teman gitu. Oke, sekian dulu. Nanti dilanjutkan lagi di video lainnya untuk materi-materi lainnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.